Kenalan dengan siapa saja kalau berkumpul. Ada kebiasaan aneh saya yang lama saya kerjakan dan masih saya kerjakan tanpa sadar. Mungkin sudah masuk unconscious competence. Kalau kata Pameo, sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan kita tersebut jalan hidup sejarah diri kita. Kalau jalan hidup itu atau kebiasaan itu mengakibatkan hal yang buruk namun sudah jadi kebiasaan, harus diubah dengan teknik breaking pattern. Kita sudah tahu di pelajaran sebelum ini apa itu breaking pattern. Namun kali ini kita bukan mau membicarakan hal yang buruk pada kebiasaan saya. Walaupun banyak banget kebiasaan buruk dan harus saya rubah dan saya ubah pelan-pelan. Itulah saya yang baru dan terus saja saya belajar. Seperti Anda sahabat semua. Tetapi ada kebiasaan yang masuk bawah sadar saya yang paling dalam karena itu sudah masuk dalam unconscious competence saya. Apa itu? Yaitu kebiasaan mengumpulkan kenalan baru. Saya ini setiap minggu ada 5-7 orang kenalan baru hingga saat ini dari waktu yang lama mungkin udah 35 tahun. Hal ini mungkin kebiasaan saya sekali lagi sudah lama. Karena itu di pojok kiri meja kerja saya yang tua tersebut ada tumpukan kartu nama banyak. Karena dulu ya sampai sekarang sih orang selalu bagian kartu nama. Hari ini saya menyempatkan merapikan kartu nama tersebut dan mengecek nomor kontak di HP saya. 2 HP saya nomor teleponnya ternyata masing-masing lebih dari 4.000 nomor. Dan ada lebih dari 20 grup WA dalam masing-masing handphone tersebut. Saya bukan orang yang rajin membalas WA atau ikut nimbrung di grup. Tapi kalau personal japri saya sempatkan membalasnya. Saya teringat di awal membangun karir saya. Saya bertanya pada mentor saya yang kebetulan mitra bisnis saya yang kebetulan juga orang Bali terkaya. Dia juga merupakan babe saya setelah ayah saya almarhum. Dia menasihati saya bahwa sebagai orang kampung perantauan ke Jakarta, maka memiliki teman yang banyak adalah aset yang tak ternilai. Dan dia buktikan dengan perjalanan hidupnya. Di mana saja kalau kami berjalan rasanya ada aja orang yang menyalami dirinya. Kenalan. Bukan seperti selebriti yang hanya satu pihak kenalnya, selebritinya nggak kenal. Dan ini dua belah pihak, mereka saling kenal. Saya impress sekali, saya terkesan sekali. Sejak saat itu di pertengahan tahun 90-an saya komit berjanji pada diri saya. Harus punya kenalan banyak. Kebiasaan tersebut saya lakukan, setiap hari mungkin 1. Efeknya sampai hari ini saya merasakan manfaatnya. Misalnya petinggi lembaga keuangan mungkin ada lebih 30 kenalan saya saat ini adalah direksi-direksi dari lembaga keuangan yang terkenal. Dan kenalannya dengan mereka lebih dari 10 tahun yang lalu. Sehingga staf saya suatu hari komentar, "Bapak kenalannya banyak bener sih, asal ketemu orang ketimbang saya memperkenalkan kerja di perusahaan saya." Ada aja yang berkata, "Salam ya buat bosman ya, saya teman lama dia." Bahkan ke Kopassus kemarin belajar nembak waktu anak-anak perusahaan kami outing, kayaknya semua instruktur kenalnya Pak Mardigu. Saya dalam hati GR bener urusan beginian. Tapi bagi saya bukan orang kaya saja kenalan itu. Posisi jabatan politik, jabatan publik, bahkan orang yang tidak punya apa-apa, ya tetap kenalan. Kenalan itu bukan harus friend with benefit. Namun kalau kenalannya banyak, pasti buat keuntungan lebih besar. Kenalan bisa dengan siapa saja, namun nongkrong dengan siapa harus kita pilih. Dan bagi saya, nongkrong itu saya pilih-pilih sekali. Saya hanya berkumpul dengan orang yang lebih soleh, berkumpul hanya dengan orang yang lebih sukses, berkumpul hanya dengan yang lebih sehat, berkumpul dengan orang yang lebih bahagia, berkumpul dengan orang yang lebih seru, berkumpul dengan orang yang lebih kocak, yang menyenangkan. Karena berkumpul dengan manusia lebih baik, kehidupan saya menjadi lebih baik. Karena kita manusia yang mudah terinduksi. Sahabat, di penghujung video ini saya menyarankan perbanyak kenalan dan jaringan bisnis Anda sebagai solusi kemakmuran. Selamat membuat tempat nongkrong yang baru, selamat berhijrah, selamat berkenalan.